Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mat Syairozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan materi matriks ya. Ini merupakan bagian yang kedua, di mana bagian yang pertama kita sudah mengupas sebelumnya, yaitu tentang transpose matriks dan kesamaan matriks ya. Nah, di sini bagian kedua tentang apa? Yaitu kita simak berikut ini. Oke, apa yang akan kita pelajari di bagian yang kedua ini? Ya, yang pertama yaitu penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, dan tentunya akan diberikan juga soal-soal tentang matriks, tentang penjumlahan dan pengurangan matriks yang disesuaikan standarnya dengan UN maupun SBMPTN. Dan ini merupakan soal-soal yang saya ambil dari soal tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang pertama kita bicara tentang penjumlahan matriks. Suatu matriks itu bisa kita sederhanakan, bisa kita jumlahkan manakala matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Ya kan? Ingat ordo itu apa? Di bagian yang pertama kita sudah jelaskan ya. Terus kemudian cara menjumlahkannya bagaimana? Ya, kita hanya menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak ya. Jadi kata kuncinya ini yang seletak, kemudian ini ordonya harus sama. Ordo itu kan baris kali kolom ya. Kalau matriksnya itu 2 kali 3 ya kita tambahkan dengan matriks yang 2 kali 3. Nggak bisa dengan 3 kali 2 ya. Jadi sesama itu. Contoh ya, matriks ini ordonya berapa? Ordo itu kan baris kali kolom. Ini ordonya 3 kali 2 karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2 ya kan. Kolomnya ada 2, barisnya ada 3. Nah, ini kan bentuknya sama. Ordonya sama ya, sama-sama 3 kali 2. Berarti bisa kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya, kita jumlahkan yang seletak. Jadi 12 kita tambah dengan 1, hasilnya 13. 2 ditambah dengan 3, hasilnya 5. 9 ditambah negatif 2. 9 tambah min 2, ya plus 7. Min 3 ditambah 5, ya 2. 7 tambah 8, 15. 1 ditambah 0, ya 1. Ya, oke. Jadi cukup mudah ya untuk penjumlahan matriks. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di sifat-sifat penjumlahan matriks ya. Jadi sifat-sifat ini perlu juga kita ketahui agar bisa lebih mudah dalam melakukan operasi penjumlahan matriks. Yang pertama, ini sudah kita sebutkan tadi ya, suatu matriks, ya dua matriks A dan B itu bisa kita jumlahkan manakala ordonya sama, ya kan? Ini yang kita sudah bahas tadi. Berikutnya, berlaku sifat komutatif. Komutatif itu yang dibolak-balik sama. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi matriks itu penjumlahan bersifat komutatif ya. Kalau perkalian bagaimana? Belum saatnya. Yang kedua, juga bersifat asosiatif. Jadi kalau ada A tambah B tambah C, ini matriks ya, bukan angka ya. Beda karena angka dengan matriks beda nanti sifatnya. A tambah B, ini kita jumlahkan dulu kemudian ditambah. Itu sama aja dengan B dan C kita jumlahkan dulu, hasilnya kemudian kita tambah dengan A. Jadi berlaku sifat asosiatif atau artinya itu pengelompokan ya. Kemudian penjumlahan matriks itu ada yang namanya unsur identitas penjumlahan matriks. Ya, yaitu apa? Yaitu matriks 0 atau biasanya dilambangkan dengan O ya, matriks O. Itu matriks 0. Matriks 0 itu apa? Matriks yang semua elemennya itu anggotanya adalah 0. 0 0 0 0. Jadi kalau matriks A ditambah matriks 0, hasilnya adalah A sendiri. Ya, seperti itu ya. Yang berikutnya, semua matriks A punya lawan atau negatif, yaitu negatif A. Jadi, kalau matriks A ditambah dengan matriks lawannya A, berarti hasilnya adalah matriks 0. Ya, itu seperti itu. Tidak ada 5 sifat untuk penjumlahan matriks. Semoga bisa dipahami. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di pengurangan. Oke.
Nah, ini pasti penjumlahan ya. Kalau misalkan diketahui matriks P sekian, matriks Q juga sekian, ini ordonya sama ya kan? Ordonya berapa kali berapa ini? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ini matriksnya ordo 2 kali 3, ini juga ordonya 2 kali 3, sehingga bisa kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya kita cukup yang seletak kita tambahkan. 10 tambah 2, 2 tambah 2, 4 tambah 8, dan seterusnya. Nah, seperti ini jadinya ya. Terus kemudian kita hasilnya tulis ini, matriksnya 12, 4, 12, 2, 3, 6. Oke, saya rasa mudah ya untuk penjumlahan. Kita sekarang ke pengurangan. Nah, pengurangan itu sama saja dengan penjumlahan, jadi dua matriks bisa kita kurangi. Manakala yang pertama ordonya sama, dan juga yang kita kurangkan itu adalah elemen yang seletak, ya, sama intinya. Jadi, pengurangan itu didefinisikan juga A kurangi B itu sama aja dengan A ditambah negatif B. Jadi negatif B itu artinya lawannya B, lawannya dari matriks B. Contoh ini, bagaimana cara menguranginya? Ya berarti 12 kita kurangi dengan 1, ya kayak gini. Yang seletak ya, 2 dengan 3. Nah, 9 min 2 ini yang sering kali kelupaan ya. Min 2, 9 kurangi min 2, 9 min 2 jadinya plus kan ya. Oke, min 3 min 5. Nah, jadi untuk matriks untuk lebih aman memang harus ditulis prosesnya seperti ini ya, nggak langsung biar lebih aman. Tapi kalau sudah terbiasa langsung jawabannya lebih enak. Tapi harus melalui ini dulu, kalau sudah dikuasai baru langsung cepat. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut di contoh berikutnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal-soal yang berstandar ujian nasional dan juga standar SBMPTN atau masuk perguruan tinggi ya. Silakan disimak baik-baik. Oke, soal ini saya ambil dari beberapa tahun. Kemudian materinya tentang penjumlahan matriks dan juga materi sebelumnya matriks. Yang pertama ini soal SCT Telkom. Nah, ini cukup mudah ya. Ini hanya soal penjumlahan saja. Berarti kita jumlahkan 3 ditambah 0. Ya, ini saya tulis di sini. 3 tambah 0 berarti 3. 1 ditambah 2 berarti 3. 4 ditambah 1 berarti 5. 2 ditambah 3 berarti 5. Sehingga jawabannya 3, 3, 5, 5. Berarti yang mana? Oke, ini ya, A ya. Nah, mudah kan ya? Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini si Penmaru. Si Penmaru itu apa? Si Penmaru itu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi, dulu namanya si Penmaru ya. Jadi, sebelum SBMPTN dulu namanya itu ada SBMB, ada UMPTN, ada si Penmaru ya dan sebagainya. Intinya bobotnya ya hampir sama dengan SBMPTN. Oke, matriks A, B, dan C. Maka bentuk yang paling sederhana dari A tambah C kurangi A tambah B adalah, oke, berarti ini kita tambahkan ya, A tambah B dulu. Nah, A tambah C dulu maksud saya. A tambah C berarti ini. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 2, 4. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cari matriks A tambah B. 1 tambah 2, 2 tambah 3. Nah, setelah itu kita kurangi matriks A tambah C. Matriks A tambah C ini dikurangi yang bawah. A tambah C dikurangi A tambah B. Berarti ini kita sudah dapatkan tadi matriks ini, ya kan, dari sini. Seret. Terus 35, 35 ini dari sini. Sehingga kita tinggal mengurangkan ya. 6 kurangi 3, 4 kurangi 5. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga jawabannya mana ini? Ya, jawabannya D. Nah, mudah ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan sifat penjumlahan matriks ya. Sifat penjumlahan matriks ini kan juga kita bisa menggunakan sifat asosiatif. Nah, ini kita juga bisa membuka kurungnya ya. Ini kalau kita buka kurungnya,
Ya, maka A dan min A kan bisa kita selesaikan dulu kan jadinya 0 kan ya, matriks 0. Sehingga ini langsung saja menjadi C kurangi B. Sehingga kalau matriks C dikurangi B itu berarti 5 dikurangi 2. 5 kali 2 berapa? 3. 2 kurangi 3 berapa? Min 1. Min 1 dikurangi 0 berapa? Min 1. 0 kurangi 1 ya min 1. Nah, ternyata jawabannya sama kan ya? Nah, itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di soal yang berikutnya. Oke, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2014. Ya. Jadi ada 3 matriks A, B, dan C memenuhi A tambah B sama dengan C transpose. Jadi ada depan atasnya ada T, itu artinya transpose ya. Maka ditanya 2X plus 3Y adalah. Nah, ini berarti kita sudah melibatkan penjumlahan, juga melibatkan matriks sebelumnya itu transpose, juga kita melibatkan matriks kesamaan matriks ya. Oke, kita proses. A ditambah B, matriks A ditambah matriks B sama dengan C transpose. Ingat transpose itu apa? Transpose itu matriksnya kita balik ya. Jadi baris 1 jadi kolom 1. Jadi kalau ini ditransposkan, ini kan baris pertama menjadi kolom pertama, jadinya 5 sama 6. Ini kan baris kedua, jadinya kolom kedua, jadinya min 8 sama 7. Nah, berarti angkanya, elemennya beda kan ya? Elemennya berubah. Oke, ini saya hapus ya, biar lebih rapi. Nah, kayak gini. Berarti A tambah B berarti 2X ditambah 9. Ya, ini 2X tambah 9 itu kan nggak bisa kan aljabar kan ya. Jadi tetap dibiarkan seperti itu. Nah, setelah itu min 2 ditambah 3X. Ya, min 2 tambah 3X karena nggak bisa disederhanakan. X tambah. Nah, X ditambah min. Nah, oke, ini harusnya X tambah 8 ya, sorry. X tambah 8. Oke. 3Y min 2 ditambah min 4. Loh, kok bisa seperti ini, Pak? Oke. Saya tulis di sini ya. 3Y plus 2 ditambah min 4. Nah, 2 tambah min 4 kan min 2 kan? Berarti jadinya 3Y min 2. Seperti itu. C transpose tadi kita sudah dapatkan 5 min 8, 6, 7. Ya, dari sini. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal memproses dengan menggunakan kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu artinya yang seletak itu bernilai sama. Nah, yang seletak itu apa saja? Ini kita ambil ini. X plus 8 dengan 6 kan sama kan ya. Jadi X ditambah 8 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dikurangi 8, yaitu X sama dengan min 2. Kita simpan. Setelah itu, kita cari yang kesamaan matriks lagi, yaitu ini. 3Y min 2 sama dengan 7. 3Y min 2 sama dengan 7. Berarti min 2-nya menjadi plus. 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Jadi X-nya min 2, Y-nya 3. Sehingga kita akan masukkan, pertanyaannya kan 2X ditambah 3Y. Berarti 2 dikali min 2 ditambah 3 kali 3. Nah, kali saya pakai titik ya. 2 kali min 2 min 4. 3 kali 3 9. Min 4 ditambah 9 5. Oke, jawabannya C ada ya. Oke. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga. Nah, tetap semangat, tetap sehat selalu. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.